tap mesin edisinya Mbak. Nah, berhasil. Oke, berhasil. Makasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Ya, yang kalian lihat nggak salah. Saya sudah bisa bertransaksi atau melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan sebuah Apple Watch. Buat kita yang ada di Indonesia, mungkin ini tampak seperti hal yang baru, padahal di luar sana sudah menjadi hal yang lumrah. Contohnya seperti teman saya si YouTuber Cupu, yang memang setiap hari ada di Singapura pasti menggunakan Apple Watch-nya untuk alat pembayaran MRT maupun bis. Basic pertanyaannya, kok bisa ya? Well, ini adalah sebuah fitur yang bisa kita manfaatkan jika kita menggunakan Apple Wallet pada Apple device kita. Gampangnya, kartu debit atau kartu kredit yang kita miliki dirubah menjadi sebuah kartu digital pada iPhone atau Apple Watch. Nah, karena sudah menjadi benda digital yang tersimpan pada device kita, maka untuk bertransaksi kita tidak perlu melakukan seperti cara lama, old school, yaitu di swipe. Tidak, melainkan cukup ditempelkan saja. Jadi, basicnya fitur Apple Pay ini bukan cuma bisa pakai Apple Watch saja, tapi dengan iPhone pun bisa. Walaupun fitur ini sudah lama ada, tapi sayangnya kita yang tinggal di Indonesia itu belum bisa memanfaatkan fitur ini. Kartu debit kredit di Indonesia nggak bisa disambungin dengan Apple Pay. Dan kalau misalnya kita cek juga di website Apple, kita juga tidak bisa menemukan negara Indonesia di sini. Dan kalau misalnya kita ingin menggunakan Apple Pay, kita konekkan ke jam, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dalam kasus ini, kita menggunakan aplikasi yang bernama Wise. Dan untuk tutorial bagaimana cara menyambungkannya, teman-teman mungkin bisa langsung menuju ke website MakeMac dan saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, seandainya kita sudah melakukan tutorial dan akhirnya kita sudah bisa menggunakan Apple Pay, di mana saja kita bisa bertransaksi? Ternyata setelah sekilas saya telusuri, kita bisa menggunakannya di mana-mana. Saya yang tinggal di Surabaya saja dengan mudah melakukan pembayaran. Cukup bermodalkan EDC BCA saja, sang kasir sebenarnya bisa dengan mudah menemukan opsi contactless dengan posisi biasanya paling atas. Atau mesin EDC lain pun juga bisa, asal tampak tulisan seal contactless seperti itu. Setelah itu tinggal dekatkan saja jam tangan kita ke bagian atas mesin EDC dan selesai. Bukti pembayaran langsung ke print otomatis di mesin EDC-nya. Permasalahan mungkin yang sering muncul berdasarkan pantauan teman saya Keto Gadget adalah ada beberapa kasir yang belum tahu dan takut payment nggak masuk. Ya, saya bisa maklumi karena ini memang teknologi baru buat mayoritas orang Indonesia. Kalau ada yang bertanya ke saya, bro kenapa kok Apple Pay ini belum bisa dipakai di Indonesia? Jujur saya nggak bisa menjawab secara detail. Gampangnya adalah ya karena Apple belum kerjasama dengan bank-banknya Indonesia. Cuma kalau dipikir-pikir kita sebagai pengguna Apple, produk Apple, kita harus sedikit lebih, bukan sedikit, banyak bersabar mengingat Apple Store resmi di Indonesia aja belum ada. Padahal Apple sendiri juga harusnya sadar kalau misalnya Indonesia itu adalah negara yang menggiurkan dari segi angka. Bayangkan dengan 277 juta warga, 204 juta pengguna internet, dan 191 juta pengguna sosial media aktif. Bukankah itu adalah angka yang sangat besar untuk bisa menggunakan iPhone semua? Tapi sebenarnya Bank Indonesia itu juga sudah punya solusi untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak lain tidak bukan adalah penggunaan QRIS. Ya, dengan kita men-scan barcode saja kita sudah bisa melakukan pembayaran. Jujur ini memang lumayan praktis, walaupun tidak sepraktis kita tinggal tap aja jam yang ada di tangan kita. Entah dari mana asalnya sejak pertama kali viral di TikTok, saya belum bisa menelusuri gimana ceritanya aplikasi Wise ini bisa dengan mudah mengeluarkan digital debit card yang bisa dihubungkan ke Apple Wallet. Tapi setahu saya ini di luar radar Bank Indonesia. Jadi siap-siap aja ya tiba-tiba kita tidak bisa menggunakannya lagi. Setidaknya kita pernah mencoba. Apapun yang akan terjadi nanti, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sebenarnya kita yang ada di Indonesia ini sudah siap dengan segala perubahan teknologi. Kalau misalnya gampangnya itu teknologi sudah ada, tinggal dimanfaatin aja. Tapi di sini mungkin yang paling berpengaruh adalah betapa pentingnya peran pemerintah si pembuat kebijakan supaya nanti pada saat teknologi ini sudah diimplementasikan itu tidak sampai merugikan banyak orang, malah kalau bisa diuntungkan orang-orang atau pengguna ini. Dan dengan digunakannya Apple Pay pada Apple Watch ini,
buat saya sendiri itu artinya saya punya salah satu solusi lagi untuk budgeting jajan saya. Jadi mungkin saya bisa taruh duit 500.000 atau 1 juta khusus buat jajan saya aja, dan itu semuanya dimasukkan ke Apple Wallet saya sehingga saya bisa langsung transaksi menggunakan Apple Watch. Selain agar membuat transaksi itu sesimpel mungkin, bukankah sangat keren kalau misalnya kita mau bayar cukup tempel jam aja seperti ini? Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi, gimana pendapat kalian semua tentang teknologi yang akhirnya kita bisa cicipin di Indonesia ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, channel Ibnu Gumar, tech reviewer dari kota Surabaya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Saya Ibnu Gumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.